Nah, jadi itu adalah indukannya. Oke, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya lagi main ke tempatnya Mas Andi. Jadi sore ini saya akan melihat-lihat Mas Andi lagi menyortir bibit lele ya. Jadi bagaimana prosesnya, karena di sini tempat langganan saya mengambil ikan-ikan lele yang masih kecil ya. Dan di sini Mas Andi ini dia ternak, bisa dikatakan ternak lele ya. Jadi prosesnya bagaimana, kita lanjut ikutin video ini. Jadi ini Mas Andinya lagi menguras penampungannya ya, mau menyortir benih yang berusia 15 hari. Jadi ini belum kering, ini masih dikuras ya, masih proses pengurasan ya. Jadi inilah lokasinya tempat Mas Andi buat bibit lele ya. Di sini ada berapa kolam? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 kolam ya. Jadi Mas Andi ini budidaya lele di sini ya. Ini tempat langganan saya. Saya juga memberi makan ikan toman itu dengan ikan lele ini ya. Jadi ini lagi pengeringan ya, pengeringan. Setelah kering baru dipisahkan terlebih dahulu ya. Ini hampir kering ya, jadi setelah kering nanti akan diambil semua isinya. Setelah diambil barulah disortir ya, disortir di bak penampungan ya. Bak penampungannya itu ada 3 ya. Jadi di sini ada 3 ukuran ya, berarti 3 ukuran, 3 bak ini 3 ukuran ya. Nanti setelah dikuras, setelah kering, barulah bibitnya nanti disortir ya. Karena kalau nggak disortir seperti itu tidak akan sama, karena dia kanibal. Makanya kalau yang budidaya ikan lele, dia biasanya ukurannya itu sama supaya tidak kanibal. Ini Mas Andinya lagi menguras. Ini usia berapa hari ini Mas? Ini usia dari telur sampai sekarang kisaran 15 hari kan Mas. Jadi ini usianya ini ya. Ini usianya dari telur sampai seperti ini, usianya 15 hari. Ini penyortiran pertama ya Mas ya? Iya Mas, ini penyortiran pertama dari telur. Inilah penyortiran pertama dari telur ya. Oke, kita lihat Mas Andinya. Nah, ini sampai 1 ekor babon itu bisa menghasilkan berapa banyak itu Mas? Kurang lebih bisa 50.000 sampai 70.000 Mas. Wih, luar biasa ya. Jadi 1 indukan itu bisa 50 sampai 70.000. Jadi luar biasa ya. Jadi sehari-hari memang inilah aktivitas Mas apa Mas? Andi. Ya, Mas Andi ini inilah aktivitasnya sehari-hari. Jadi kolamnya bukan cuma di sini ya, masih ada di tempat lain. Ini hanya sebagian. Jadi ini masih dikumpulin. Ini nanti disortir ya. Ini masih tahap penyortiran usia 15 hari dari telur ya. Nanti juga kita akan minta Mas Andinya untuk ngelihatin indukannya ya. Mungkin indukannya kita akan perlihatkan di akhir video ya. Karena Mas Andi juga lagi sibuk, lagi
nguras ini ya. Oke, kita lanjut melihat Mas Andi ya. Jadi satu indukan itu bisa 50 sampai 70 ribu benih ikan lele ya. Jadi emang luar biasa ya. Satu kolam ini berapa indukan, Mas? Ini bisa setengah indukan, Mas. Soalnya satu indukan kita bagi, Mas. Oh, berarti ini hanya sebagian saja ya, teman-teman. Hanya setengah dari indukan itu ya, karena hasilnya itu masih dibagi di tempat lain. Jadi satu indukan itu berarti lebih dari ini. Ini aja satu indukannya banyaknya luar biasa itu benihnya itu. Jadi satu indukan itu segini banyak loh. Jangan lupa kita kasih cairan biar nggak berbusa. Oh, ini itu cairan apa itu, Mas? Ini cairan minyak, Mas. Oh, jadi untuk menghilangin busanya dikasih cairan minyak. Minyak apa, Mas? Minyak goreng, Mas. Oh, dikasih minyak goreng sedikit ya. Jadi untuk ini adalah cairan minyak goreng, minyak sayur ya. Minyak sayur pada lagi langka sekarang. Itu bisa dilihat teman-teman. Kolam segini hanya setengah indukan ya. Berarti bisa dibayangin sendiri ya. Satu indukan bisa 50 sampai 70 ribu. Ini baru setengahnya. Setengah dari indukan itu, karena setelah dia menetas itu nanti dibagi ke kolam-kolam yang lain. Ini hanya sebagian ya teman-teman. Jadi Mas Andi ini memang sudah berpengalaman di bidang ini. Saya juga sudah lumayan lama berlangganan mengambil bibit-bibit lele ini. Sengaja saya kesini untuk pengen tahu lebih detailnya Mas Andi budidaya ikan lele ya. Ini hampir selesai Mas Andi menguras ya. Jadi bentar lagi dia akan menyortir. Ini untuk makanannya sendiri apa ini, Mas? Kalau usia dari telur sampai seusia 15 hari ini. Cacing, Mas. Cacing apa itu namanya? Cacing sutra gitu, Mas. Pakai. Oh, jadi dari telur sampai usia 15 hari itu makanannya adalah cacing sutra ya, teman-teman. Jadi cacing sutra itu memang harganya ya lumayan ya. Iya, Mas. Itu dia kiloan atau cantingan itu, Mas? Cantingnya, Mas. Dia secanting susu. Secanting susu itu harganya sampai berapa itu, Mas? Bisa 15 sampai 20, Mas. Jadi cacingnya itu harganya per kaleng kaleng ya. Iya, Mas. Per kaleng susu itu harganya 15.000. Jadi untuk usia 15 hari ini sampai berapa banyak itu, Mas? Habis cacing itu? Kita biasanya habis di 100 sampai 150 cantik, Mas. Nah, jadi bisa teman-teman kalikan sendiri ya, 15.000 dikalikan 100 canting cacing ya. Itu untuk usia 15 hari dari telur ya. Dari telur, Mas. Dari telur bisa menghabiskan 150 canting. Nah, ini nanti setelah disortir setelah disortir dikasih makan apa lagi, Mas? Pelet, Mas. Nah, jadi udah bisa makan pelet ya? Sudah, Mas.
Jadi usia 15 hari ini sudah dikasih makan pelet ya. Pelet itu yang ukuran berapa, Mas? Dari pelet 100 nanti sampai bertahap dia, Mas. Oh, jadi ada tahapannya ya. Jadi mulai usia 15 hari ini ukuran pelet 100 ya. Jadi ukuran 100. Sebenarnya saya juga nggak sabar sih untuk melihat indukan dari lele-lele yang disortir ini sih. Cuman Mas Andinya memang lagi sibuk ya. Oke lah, sekarang kita melihat Mas Andi nyortir dulu ya. Jadi di akhir-akhir video aja indukannya, baru kita minta Mas Andi untuk mengeluarkannya. Jadi ini masih ada sisa-sisa. Sekalian Mas Andi ini membersihkan kolamnya ya. Oke, jadi ini Mas Andi udah selesai menguras dan ini akan Mas Andi sortir ya. Jadi dia ada ukuran, Mas ya? Iya, Mas. Oh, ini ukurannya ukuran 23. Ukuran 23 ya. Nah, Ini ada ukuran 34. 34. Nah, itu ukurannya 34. Dan nanti seterusnya kita berlanjut dari minggu-minggu ke depannya nanti. Oh, jadi setiap minggu ke depannya nanti ukurannya semakin besar ya, Mas ya? Iya, Mas. Itu biasanya kalau untuk jual itu sampai usia berapa senti itu, Mas? Tergantung permintaan pasar, Mas. Oh. Kadang ada yang minta ukuran dari 3 cm sampai 4 cm yang kayak ini tadi. Iya. Ada yang minta lebih, tapi keseringan orang minta di ukuran 34. Ukuran 34. Berarti 34 itu udah siap untuk dijadikan bibit ya? Sudah, Mas. Jadi udah siap jual ya. Jadi ini 15 hari ini sebagian sudah siap jual ya. Ya, kita lihat dulu berapa banyak yang ukuran 34 tadi. Jadi inilah mengukur ikan itu ya. Dia keluar dari lubang-lubang itu. Ini seukuran 23 campur 34. Nah, jadi Yang keluar di bawah ini ukuran 12. oh, jadi ukuran yang di bawah itu ukuran 12. Nah, di situ yang agak besar. Berarti kalau sudah masuk ke situ udah siap jual ya. Udah siap jual. Jadi ini usia 15 hari ya teman-teman. Usia 15 hari, ukurannya sudah mencapai 3-4 cm. Yang paling besar biasanya berapa cm itu, Mas? 5 cm sampai 6 cm, Mas. Oh, jadi sebagian itu bisa mencapai 5-6 cm yang paling besar ya, usia 15 hari.
Berarti yang kesini sudah lebih dari 4 cm ya. Itu tadi ukuran 34 Mas ya? Iya Mas, ini yang siap jual. Nah berarti ini yang udah siap jual ini. Fungsinya kita ya kayak gini supaya ikan cepat keluar. Oh yang ini banyak yang besar ya. Banyak yang masuk ke ukuran 34. Berarti ini yang udah siap jual banyak juga udah ya. Ini hanya setengah indukan ya, belum seluruh satu indukan, karena satu indukan itu bisa berapa kolam biasanya Mas? Bisa dibagi jadi 3 kolam. Satu indukan itu bisa dibagi sampai 3 kolam. Berarti sangat banyak ya. Gimana dengan harga pasar Mas? Alhamdulillah Mas, peminatnya lele ini nggak berhenti. Berarti setelah siap jual itu sudah banyak pembeli yang datang ya? Iya Mas, nanti dia biasanya pesan dulu, berapa minggu lagi dia pesan ukuran, nanti dia tinggal ngambil sendiri Mas. Oh jadi buat yang mau memesan ikan lele ini, jadi harus pesan terlebih dahulu karena tidak bisa langsung ya. Di sini kebanyakan memesan dulu karena ikannya masih kosong, karena banyak pembeli daripada ikan. Cuman setahu saya Mas Andi ini pengirimannya lumayan jauh juga untuk ikan-ikannya. Di sini kemana aja tuh biasanya Mas? Kebanyakan keluar kota Mas. Oh jadi kebanyakan keluar kota. Bawa keluar kota perjalanan kisaran di 4 jam 5 jam lah. Oh jadi ini pembibitan ikan Mas Andi ini kebanyakan lari keluar kota ya. Perjalanan 4 jam sampai 5 jam. Itu biasanya kalau untuk pengiriman luar itu aman nggak Mas ini Mas? Alhamdulillah Mas. Dari aman ya? Dulu sampai sekarang pelanggan belum ada yang kecewa ya? Belum ada yang kecewa Mas. Berarti alhamdulillah ya. Jadi untuk pengiriman luar kota masih tergolong aman ya. Itu kalau untuk berkisaran perjalanan 1 hari ya Mas ya? Iya Mas. Kalau untuk 1 hari berarti masih aman ya. Jadi untuk lele-lele ini untuk perjalanan pengiriman luar kota 1 hari itu masih aman. Rupanya banyak banget ya.
setengah indukan aja mah banyaknya segitu ya. Jadi udah selesai Mas ya penyortiran. Sudah Mas. Jadi ini sudah dapat ukurannya. Ukuran berapa? 3 ukuran Mas ya? 3 ukuran Mas. Ukuran 23, 12 sama 34. Nah, jadi sudah dapat ukurannya. Jadi inilah yang sudah siap jual. Yang baknya kecil ya. Karena usianya juga baru 15 hari dari telur ya. Itu yang kecil itu nanti dimasuk ke kolam mana tuh Mas? Itu nanti masuk di bak yang atas Mas nanti Mas. Oh, nanti makan masih ditaruh di bak yang apa? Masih dibesarin lagi ya. Ukuran 12. Nah, ini adalah ukuran 12. Kalau yang ini ukuran 23. 23 itu berarti udah bisa dijual itu Mas ya? Bisa Mas, ini Mas. Nah, jadi inilah ukuran yang 23 ya. Ini ukuran 23. Yang ini ukuran 34. Nah, ini ukuran 34 nih ya. Ukuran 34 ini. Nih. Jadi banyak juga yang sudah masuk ukuran 34 Mas ya. Sudah Mas. Nah, ini ada monsternya ini Mas. Nah, Ini yang ngabisin kawan-kawannya ini. dapat monster 1 ini. Ini yang dibilang monster ini yang paling besar di antara yang lainnya. Jadi Paling rakus dia ini. paling rakus itu. Nah, ini usia 15 hari. Itu berapa senti itu Mas? Ini kisaran ukuran 5 cm sampai 6 cm. Nah, 5 sampai 6. Jadi kawan-kawannya baru ukuran 34, dia sudah 6. Ini dibilang monster. Monster. Karena itu akan menghabiskan. Karena itu makannya rakus itu. Nanti yang sudah di ini akan dimasukkan ke kolam depan itu sama Mas Andi nanti. Ikutin aja videonya. Dan Mas Andi juga lagi ngerapiin. Saya juga nggak terlalu banyak bertanya karena Mas Andi sendiri lagi sibuk ya. Mas Andinya lagi sibuk, jadi saya nggak terlalu berani untuk banyak bertanya ya. Kita lihatin aja lah. Nanti di akhir-akhir video kita lihatkan babonnya ya. Jadi Mas Andi ini akan membersihkan kolam ini Mas ya? Iya Mas. Ini akan dibersihkan dulu baru diisi lagi ya. Diisi hasil yang sudah disortir tadi. Jadi inilah lokasinya Mas Andi. Ini hanya sebagian. Dan ada juga yang sudah rusak. Oke.
Oke, nanti kita lanjut nanti lagi ya. Dari siji masih urip, motornya butuh pula sih kota dari kenal Wario. Iya. Pindah dulu ya. Kan enggak apa. Nah, iya tak pindah ke dulu. Sampai masih buat video ini dhisik. Oh. Ini Mas Andi akan memindahkan ini ya. Ini ukuran berapa tadi Mas? 23 Mas. 23. Kita ikutin Mas Andi akan memindahkan ini. Tuh, masuk ke kolam yang baru ya. Ini bibit yang masih kecil Mas ya? Ini sisaan kemarin diambil 34 Mas. Oh, sisa yang diambil 34. Jadi nanti kita gabungin sama yang 34 tadi, yang Dewi Pak ember kecil tadi. Nanti kita masukin di sini nanti. Jadi yang ini sudah siap jual ya? Iya Mas. Sudah siap jual. Ini yang 23 kita taruh yang di luar. Nah, ini ukuran 23 yang di luar. Nah, ukuran 34 yang di dalam Mas ya? Ini yang ukuran 34 tadi. Ini 34. Tuh. Jadi sebagian ini sudah siap jual. Kita mau gabungin sama yang kemarin ya? sisaan kemarin. Sisaan yang kemarin. 34 kita gabungin di sini. Nanti biar gampang kalau ada yang beli. Jadi kalau ada yang beli berarti sudah tahu ukurannya. Iya Mas. Kalau yang 2 bak ini baru umur 4 hari. Oh, yang ini 4 hari ya? Iya, ini baru umur 4 hari. Ini 4 hari. Kalau yang di ujung itu Mas? Kalau yang di lokasi sebelah masih ini Mas, masih sterilin dulu. Oh. Habis panen kan kita sterilin dulu biar kuman-kuman pada mati, bakteri-bakterinya. Jadi setelah dipanen itu dikosongkan dulu ya. Ini kosong Mas? Ini umur 3 hari Mas, ini Mas. Nah, ini umur 3 hari belum kelihatan ya. Oh, kalau dikasih makan ya baru kelihatan ya. Dia masih di dasar Mas. Oh ya, kalau dikasih makan baru kelihatan deh. Dia cacingnya ada di dasar. Oh, ini usia 3 hari ini. Kita Oh, inilah cacingnya untuk usia 3 hari ini. Sampai umur 15 hari kita kasih makan ini. Jadi inilah umpannya. Jadi memang belum kelihatan Mas ya, karena posisinya masih di dasar ya. Iya, dia masih di dasar. Akhirnya kita kasih ada inilah. Nanti untuk channel yang berikutnya nanti kita bahas masalah air nanti. Masalah air nanti akan dibahas sama Masnya ya. Nah, kalau kita pakai air hijau, nggak air bening, manfaatnya dan kekurangannya. Oh, berarti air juga ngaruh Mas ya? Ngaruh Mas. Oh, jadi untuk air sendiri berpengaruh. Jadi nantilah kita untuk masalah air itu kita lanjut ke video berikutnya ya. Karena untuk kali ini Mas Andinya masih repot, masih mau memindahkan ikan-ikan tadi.
Oke, dan ini akan dikasih air lagi setelah dikuras tadi. Oke, jadi sesuai dengan janji kita tadi untuk melihat indukan dari ikan-ikan tadi ya. Jadi Mas Heri mengizinkan untuk kita melihat indukan ikan tadi ya. Oke, kita lanjut melihat Mas Heri melihat indukan. Indukannya masih disimpan di sini ya. Kita ambil sampling aja. Jadi kita ambil sampelnya saja ya. Ini sampling aja, indukan ukuran kisaran 9 on sampai 1 kilo. Yang ukuran besarnya kita nggak bisa diambil, soalnya harus pakai mesin, pakai pompa, kelamaan nanti. Jadi ini sampel yang ukuran 1 kilo ya. Untuk membedakan laki-laki dan perempuannya gimana tuh Mas? Kalau perempuan, nah ini Mas, ini kemarin habis betelok. Ini baru 3 minggu. Ini baru mulai mau ngisi lagi, perutnya kelihatan. Terus kalau untuk yang jantan, nah ini posisi yang kebetulan kita ngambil pas jantan sama betina. Oh, ini yang jantan ya. Nah, perbedaannya kelihatan kan perutnya. Oh, perutnya lebih langsing ya. Terus jenis kelamin pun lagi birahi dia, lagi berontak. Ini. Oh, jadi ini jenis yang laki-laki ya. Itu jenis kelaminnya. Nah, ini yang laki-laki ini dia lebih ramping Mas ya. Iya, lebih panjang ya. Lebih ramping, lebih panjang ya. Nah, yang perempuan lebih pendek ya. Karena ini sudah berisi nah. Dan ini yang perempuannya ya. Kita lihat kelaminnya ya. Nah, ini kelaminnya rata ya yang perempuan. Ini baru produksi sekali ini. Nah, jadi untuk ukuran ini baru produksi sekali di sini ya. Iya Mas. Kita itu lagi. Kalau ukuran segini bisa menghasilkan berapa banyak lah? Kalau ukuran 9 sampai 8 on ini paling kisaran 40 sampai 50 ribu Mas. Oh, jadi bisa puluhan ribu juga sudah ya? Bisa Mas. Nah nanti kita kan yang besar ada Mas, tapi posisinya susah ngambilnya. Jadi kita ambil sampling. Nah, jadi ini hanya sampel yang kecil yang ditunjukin sama Masnya ya. Oke, terima kasih Mas sudah menunjukkan indukan dari ikan-ikan tadi ya. Kita balikin ke lokasi lagi. Jadi nah, inilah indukan tadi. Mas bisa diangkatin sebentar Mas. Nah, jadi itu adalah indukannya. Oke, terima kasih Mas. Jadi kita udah dapat indukan Masnya tadi ya.
Oke Mas Andi, untuk suka dukanya di lele ini bagaimana Mas Andi? Suka dukanya kita dari duga dulu atau suka dulu? Terserah Mas Andi. Kita dari duga dulu ya. Ya, dari duga dulu nggak apa-apa. Awal ngerintis budidaya lele ini kita nyoba dari 2 bak kemarin. 2 bak sampai sekarang sudah selesai. Ini udah berapa lama nih Mas? Udah mulai hampir 3 tahunan lah Mas, 3 tahun 4 tahun. Jadi sudah 3 tahun. Tapi alhamdulillah sekarang udah luas ya kolamnya. Alhamdulillah Mas, sekarang Saya hitung aja yang di sini sekitar 8 ya. iya Mas. Belum yang di tempat yang lain ya. Tempat yang lain ada 8 juga Mas. Ada 8 ya. Tapi lebih besar lagi kolamnya. Jadi ini kolam yang kecil ya teman-teman. Di sini ada 8. Mas Andi juga masih punya tempat lain ya. Sukanya gimana, dukanya gimana Mas? Kalau dukanya itu awal ngerintis itu cobaan banyak Mas. Dari cuaca, terus dari air, dari salah pakan, kita ngasih pakan, ukuran pakan. Oh jadi itu ngaruh ya? Ngaruh Mas. Nah kita bahas dari duka dulu, dari cuaca dulu Mas. Dulu cuaca nggak bisa memahami, jadi antara mendung, antara panas sama hujan. Jadi sempat dulu itu hampir 3 bulan nggak panen. Jadi 3 bulan nggak panen itu kendalanya itu mati atau gimana sih? Kena penyakit, terus nggak tahu cara penanggulangannya ke mana. Jadi selama 3 bulan itu ikan tadi itu masih sempat bisa jual atau enggak? Menjual sekali Mas. Jual sekali. Jual sekali pun itu cuman dapat uang 100.000. Jadi tekor ya yang pertama kali. Pas sampai mau pensiun Mas, baru nyoba langsung mau pensiun kemarin. Jadi buat teman-teman ya, untuk merintis ini tidaklah mudah. Jadi perlu pengalaman, pengetahuan, perlu kesabaran ya. Jadi selama 3 bulan itu mau down ya. Mau down Mas. Itu gimana ceritanya bisa semangat lagi? Orang lain bisa, kenapa kita tidak? Benar. Nah, terus dari situ kita cari apa kegagalan kemarin itu apa kan? Ya benar. Kalau dari cuaca kita pahami, oh cuaca panas ikan harus diapakan gitu ya. Nah terus kalau musim hujan kita harus mengecekkan air, pH-nya berapa, terus zat asamnya berapa, gitu kan? Nah mulai dari situ bertahap, alhamdulillah sampai sekarang. Jadi dia itu dari cuaca itu sangat pengaruh Mas ya? Pengaruh Mas. Dia tuh pengaruhnya stres apa gimana itu Mas? Dia nanti kalau cuaca panas amoniak naik Mas. Jadi amoniak naik, ikan ini kena penyakit kebanyakan jamur, sirip merah. Jadi nanti kalau masalah penyakit ikan pengobatannya apa, nanti kita bisa bahas lagi. Jadi kita lanjut ke video berikutnya ya. Karena kalau mau dibahas semua kayaknya panjang Mas. Panjang nanti. Jadi untuk video berikutnya kita sambung lagi ya. Nah kalau untuk sukanya Mas? Alhamdulillah sukanya sekarang untuk kita apa promosiin bibit, terus ini kita nggak keluar Mas. Jadi kita cukup di kolam, orang pun yang datang sekarang. Jadi alhamdulillah ya sekarang itu di sini untuk penjualan itu bisa orang-orang langsung datang ke lokasi ya. Kalau tadinya mungkin Mas Andi sempat promosi, cuma sekarang dengan semakin banyaknya kolam, semakin menguasai materinya, sekarang juga orang pada banyak yang datang sendiri ya. Jadi untuk sekarang ini kan katanya kekurangan Mas, itu peminatnya berarti kan sangat banyak itu Mas. Alhamdulillah Mas. Jadi kekurangan memang kekurangan Mas. Jadi apa? Mau mijah seberapa pun insya Allah habis. Jadi buat Mas Andi sekarang memang masih menjanjikan ya untuk di ikan ini ya. Karena banyak pasaran ya dengan Iya, Mas. barang ya. Yang penting kualitas dijaga Mas.
jadi itulah tadi buat teman-teman yang ingin budidaya atau pembibitan. Yang pertama harus yang pengalaman ya Mas ya. Iya Mas. Yang pertama pengalaman, yang kedua memang kesabaran ya. Perlu itu Mas, kesabaran itu nomor satu. Jadi Mas. kesabaran memang benar-benar harus sepenuhnya ya, karena merawat ikan-ikan kecil ini tidak semudah apa yang kita kira ya. Biasanya itu yang paling jauh kemana Mas? Pengiriman paling jauh ke perbatasan Jambi Mas. Jadi bisa dikatakan daerah Jambi lah ya. Jadi bisa ke Jambi, berarti perjalanan 1 hari masih ya Mas ya? Masih Mas, tapi kami usahakan, kami kasih saran yang bawa bibit itu maksimal 8 jam. Jadi kalau untuk pembawaan bibit itu bisa dikatakan 8 jam ya yang sehat itu. Karena di situ kalau lebih dari 8 jam itu mulai resiko ya. Mulai resiko Mas. Mulai resiko. Tapi dibilas air pun balik lagi dia. Iya iya. Berarti dia ini waktu di perjalanan aja yang harus dijaga ya. Iya Mas. Cuma kalau seandainya sudah sampai tujuan ditaruh di air berarti langsung sehat kembali Mas. Alhamdulillah Mas, langsung sehat kembali. Sampai sekarang ya yang diminta jangan ada komplain lah. Ya, jadi alhamdulillah ya sekarang tempat Mas Andi ini alhamdulillah yang pembelinya juga banyak yang senang ya. Oke Mas, terima kasih sudah memberi info-infonya dan saya juga sudah merepotkan Mas Andi. Tidak Mas. Karena saya juga terus terang pengen tahu juga ya, karena saya juga udah sering beli ikan-ikan di sini. Saya juga pengen tahu. Oke Mas, terima kasih. Iya Mas. Semoga sukses selalu ya Mas. Amin. Ditunggu kembali untuk datang ke kolamnya, main ke kolam. Amin.